Dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan malam ini kita akan membahas surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan malam ini kita akan membahas surah At-Tin. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Terjadi silang pendapat di antara ulama ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud Allah bersumpah dengan buah tin itu sendiri? Ataukah yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun? Ataukah yang dimaksud bersumpah kepada Rabb yang menciptakan tin dan zaitun? Jadi ada tiga penafsiran ulama di sini. Bagi yang berpendapat bahwa ketika Allah bersumpah wat-tini waz-zaitun, maksudnya buah tin itu sendiri dan buah zaitun, berarti tidak ada ibrah soal tempat. Yang jelas tumbuh dimanapun tin dan zaitun itu ada sesuatu yang sangat mulia, karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu ada keistimewaannya. Entah tin yang tumbuh di Arab atau tin yang tumbuh di negeri kita, entah zaitun yang tumbuh di Arab atau tin yang tumbuh di negeri kita atau di negeri-negeri yang lainnya. Dari sini kita ketahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin dan zaitun, berarti membuka ilmu kesehatan, bahwa dalam buah tin dan zaitun itu terdapat kesehatan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW pernah dihantarkan kepadanya buah tin. Maka Rasul memakan buah tin, kemudian membagi-bagi buah tin kepada para sahabatnya dan ikut memakannya. Kemudian Rasul mengatakan buah tin itu serupa dengan buah yang ada di sorga. Kenapa Rasul mengatakan serupa dengan buah yang ada di sorga? Karena buah-buah yang ada di sorga itu, ikhwan, semua tidak akan terbuang dan semua termakan. Kalau buah-buah di dunia ini terkadang dibuang kulitnya, dimakan isinya. Seperti durian, kita kan makan duriannya saja, cangkangnya kita buang. Kalau kita makan dengan cangkangnya bahaya, kan gitu ya. Atau buah kedondong, yang kita makan ya dagingnya, kemudian
bijinya ya kita buang kan gitu. Kalau kita makan dengan bijinya juga bahaya, nyangkut di leher. Tetapi buah di sorga itu semua dimakan, mau bijinya, mau dagingnya, mau kulitnya, tidak tersisa. Lah buah tin itu seperti itu, dimakan semuanya. Dan buah tin ini dari segi kesehatan luar biasa. Antum tinggal klik aja di Google ya tentang faedah buah tin, nanti keluar semua itu. Mbah Google itu ngasih tahu ya, tidak perlu saya jelaskan. Begitu juga zaitun, apalagi buah zaitun kan buah mubarak, pohonnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minyak zaitun itu macam-macam kan itu manfaatnya. Bisa jadi minyak urut ya, bisa jadi herbal, bisa jadi obat-obatan, macam-macam fungsi daripada minyak zaitun itu. Jadi kalau yang dikehendaki watini waz zaitun, maksudnya adalah bicara tentang dunia perobatan, berarti Allah bersumpah dengan buah itu sendiri. Berarti sumpah setelahnya juga bicara soal perobatan. Watini waz zaitun artinya buah tin dan zaitun. Kemudian waturi sinin artinya Tursinah, itu bukit yang ada di Mesir, berarti bicara soal madu. Dan madu terbaik itu adalah madu jabali, madu yang hidup di gua-gua atau diambil di gua-gua, di bukit-bukit, di gunung-gunung, itu madu terbaik dunia. Baru setelah itu madu syajari, madu yang ada di pohon-pohon, di hutan-hutan. Baru yang ketiga namanya madu yang keluar dari lebah peliharaan. Itu sudah yang paling rendah lah kualitasnya. Jadi kualitas tertinggi itu madu jabali, madu yang ada di lereng-lereng bukit, di gua-gua, di gunung-gunung, di batu-batu gitu ya. Dan yang kedua madu yang ada di pohon. Baru kemudian madu peliharaan. Kemudian wahadzal baladil amin berarti mengacu kepada air Zam-Zam. Karena baladil amin itu ada di Mekah dan Mekah terkenal Zam-Zamnya. Bayangkan buah tin itu dimakan, minyak zaitun dioles, madu diminum, Zam-Zam bisa digunakan untuk mandi. Berarti kalau kita kumpulkan 4 jenis perobatan ini, penyakit mana yang bisa mendekat coba? Ada yang dimakan, ada yang diminum, ada yang dioles, ada yang digunakan mandi. Habislah penyakit kita ini rontok. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, watini waz zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Maksudnya kata ulama tafsir, ini menjelaskan soal tempat. Tempat tumbuhnya tin, tempat tumbuhnya zaitun, tempat bukit Sinai dan tempat negeri yang aman. Berarti ketika kita bicara soal tempat, berarti tempat itu ada kemuliaan di hadapan Allah. Kenapa hanya tempat ini saja? Dan di mana tempat ini? Pertama, watini, tempat tumbuhnya tin. Artinya tempat tumbuhnya tin di mana? Di Irak. Jadi Allah menyebut negeri Irak pertama kali. Kenapa? Karena disinilah risalah Allah pertama kali turun di Irak. Kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nuh itu kapalnya itu bersandar di Bukit Jud, dan Bukit Jud itu ada di Irak, dan di situ ada banyak tumbuh buah tin, dan sekarang ada masjid namanya Masjid Nuh. Artinya bahwa Irak ini tempat risalah pertama Allah turun. Apalagi di situ ada Rasul dari kalangan ulul azmi yang kedua siapa? Ibrahim. Ibrahim lahir di Irak. Ya. Kemudian di sana ada Nabi Allah Yunus ibn Matta. Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yang kedua zaitun. Di mana tumbuhnya zaitun? Pertama kali di Syam, Palestina dan sekitarnya. Dan di Syam ini seluruh nabi-nabi Bani Israel diutus. Dan di situ ada nabi dan rasul ulul azmi, Isa ibnu Maryam, diutus di Baitul Lahm dekat dengan Baitul Maqdis Palestina.
dan ribuan rasul dan nabi Bani Israel itu diutus di Syam, tempat tumbuhnya zaitun. Kemudian Waturisin, Bukit Saina, di mana? Di Mesir. Di Mesir ada Nabi siapa? Musa. Di Mesir ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim pun pernah hijrah juga ke Mesir. Kemudian yang terakhir, wahadal baladil amin, maksudnya negeri Arab, negeri Mekah. Di situ ada siapa? Ismail, ada Ibrahim juga, dan ada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hanya 4 negara inilah yang diutus padanya Nabi dan Rasul: Irak, Syam, Mesir, dan negeri Arab. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun artinya Rabb yang menciptakan buah tin. Demi Rabb yang menciptakan buah tin. Demi Rabb yang menciptakan buah zaitun. Kalau ini yang dimaksud, artinya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan nikmat kepada manusia dengan buah-buahan ini. Dan di sini ada faedah besar yang sering saya ucapkan atau yang sering saya jelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Pertama al-ijad, yang kedua al-i'dad, kemudian yang ketiga al-imdad, kemudian yang keempat al-irsyad, kemudian yang kelima al-is'ad. Apa itu 5 perkara ini? Pertama al-ijad, Allah lah yang menciptakan buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan tin dan zaitun, kemudian al-i'dad, Allah persiapkan. Allah persiapkan buah-buahannya itu. Kemudian setelah Allah persiapkan al-imdad, Allah perbanyak. Terkadang satu pohon ini kan banyak buah zaitun, kemudian kalau seandainya kita diambil bijinya, ditanam lagi, nanti tumbuh lagi pohon tin dan zaitun, nanti berbuah lagi, nanti kita ambil lagi buahnya, kita tanam lagi, akhirnya jadi banyak, kan begitu. Tidak pernah terputus tin dan zaitun itu namanya al-imdad. Kemudian al-irsyad, kita diarahkan untuk memakan buah itu karena buah itu sangat bermanfaat. Kemudian al-is'ad, kita bahagia dengan memakannya karena banyak kandungan kesehatan di dalamnya. Artinya ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang ketiga, bahwa maksudnya wattini wazaitun artinya Rabb, demi Rabb pencipta buah tin dan zaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waturi sinin, dan bukit demi bukit Saina, demi bukit Sinai. Bukit Sinai itu di mana? Di Mesir. Dan disitulah tempat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu. Turun Taurat kepada Nabi Musa itu di Bukit Sinai. Akhirnya menjadi kitab pertama yang turun dari langit, yang menjadi pegangan Bani Israel dan menjadi syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Kemudian Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Ya, karena negeri Mekah itu adalah negeri yang sangat suci, bahkan tersuci di dunia. Tidak sebagaimana pengklaiman orang-orang Syiah bahwa negeri tersuci di dunia bukan Mekah tapi Karbalah, katanya. Karbalah di mana? Di Irak. Karena terbunuhnya Husain di situ. Nah, itu pengklaiman orang Syiah. Makanya orang Syiah itu mereka mengambil tanah Karbala, kemudian dicetak, dibuat bulat-bulat seperti ini. Ya, untuk apa? Untuk sujud. Orang Syiah itu kalau sholat, maka dahinya harus mengenai tanah Karbala. Makanya di Karbala itu ada pabrik memproduksi tanah-tanah yang dibuat kepingan-kepingan seperti ini, seperti bulat begini, kemudian diletakkan di depan. Jadi kalau sujud harus ke tanah itu. Walaupun aneh, bukankah anggota sujud itu ada 7? 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan,
kemudian dahi dan hidung. Kenapa cuma di dahi saja? Kenapa nggak buat 7 butir? Kan itu ya, harusnya kan 7 butir supaya anggota sujudnya kan kena semua. Masalahnya karena tanah Karbala yang dibuat oleh Syiah itu sangat laku keras. Karena kan orang Syiah di mana-mana. Dilirik pula sama Cina. Dibuat made in Cina. Entah dari mana tanah, yang jelas ada made. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa tanah Mekah itu tanah yang sangat suci sekali. Adapun disebut baladil amin, negeri yang aman, ya karena Mekah itu negeri yang aman baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi dan maknawi, Mekah itu negeri yang aman. Lihat bagaimana Abraha ketika menyerang Ka'bah. Karena itu negeri yang aman, Allah tidak redha kalau Abraha mengacau Ka'bah. Dikirim burung ababil, akhirnya menghancurkan Abraha dan pasukannya. Itu negeri aman, jangan diganggu. Dan setiap orang yang ziarah ke sana pasti merasa aman. Antum kalau umrah atau haji ke sana kan, itu hati kita tenang rasanya di sana. Dan setiap pulang dari umrah itu pengen balik lagi ke sana, karena itu negeri yang aman. Aman segalanya, termasuk negeri tersebut aman dari seluruh ma'isyah mereka, makanan mereka juga aman. Bahkan apa yang ada di negeri kita ada di sana. Padahal di sana kan susah mau tumbuh nangka, ada juga nangka di sana. Susah untuk tumbuh pisang, banyak pula pisang di sana. Lebih enak lagi, lebih besar lagi, lebih seger lagi kan itu. Delimanya, anggurnya, apelnya, pokoknya luar biasa. Sak duku-dukunya. Tapi matua saya belum pernah lihat. Mungkin ada juga, kita tidak tahu ya. Tapi intinya bahwa mereka tidak kekurangan buah-buahan, padahal Mekah itu tidak bisa ditanami, itu masalahnya. Singkong aja ada, padahal tanaman singkong tak ada kan gitu. Coba bagaimana amannya negeri itu sehingga aman dari kelaparan. Semua makanan ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 perkara sini. Untuk apa? Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada 2 penafsiran para ulama apa yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini. Dan sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Apa maksudnya sebaik-baik bentuk di sini? Artinya sebaik-baik bentuk itu dari segi keseimbangan. Manusia itu hanya diberikan 2 kaki oleh Allah, tapi bisa seimbang, bisa tegap badannya, dan tidak ada setegap binatang ketika berjalan, ketika berlari, ketika berdiri. Sebutkan makhluk setegap manusia. Kita lihat binatang, tidak ada yang tegap, walaupun mereka punya kaki 2 seperti manusia. Coba binatang, mana ada yang tegap? Cacing. Cacing berjalan dengan perutnya. Kalau cacing berdiri, cemana dia jalannya? Cacing berdiri, ya loncat-loncat lah kayak apa tuh. Tapi kan nggak ada cacing loncat-loncat. Cacing ya jalan dengan perutnya. Tidak ada yang berdiri tegap. Apalagi kucing ini kakinya 4, ya gimana mau tegak? Ya kalau tegak begini gitu ya, itu sebentar aja. Itu atraksi saja. Kalau jalan tetap juga pakai 4 kaki bungku lagi. Kera umpamanya yang mirip dengan manusia pun tidak tegap, kera itu terus aja bungkuk dia. Sebutkan binatang apapun, tidak ada yang setegap setegap manusia gitu ya. Saking indahnya Allah bentuk, walaupun hanya dengan kedua kaki tapi bisa seimbang. Ini yang pertama. Penafsiran yang kedua maksudnya, makanya manusia itu dikatakan seindah-indah bentuk, bahkan bukan hanya dibandingkan binatang, dibandingkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, manusia itu tetap terbaik. Sering saya kisahkan sama antum tentang kisah di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullahu ta'ala. Jadi anak muda ini, ada anak muda baru menikah, istrinya cantik sekali. Yang namanya baru menikah tentu
ya masih lengket kan gitu ya dengan istrinya. Dibawalah jalan-jalan ke padang pasir malam ketika purnama sedang sempurna. Dipandangnya purnama itu. Kemudian dia bersyair. Ya. Saking indahnya melihat purnama dan saking indahnya juga melihat kecantikan istrinya. Kemudian dia bersyair, akhirnya salah ucap syairnya itu. Sampai mengatakan illam takun kal qamari fa anti talik, katanya. Kalau wajahmu tidak seperti bulan di sana, ku ceraikan kamu, katanya. Jadi dia salah ngomong, mau memuji kecantikan istrinya malah kemudian memuji bulan pula. Ya, itulah biasa sabkul lisan. Kadang-kadang orang itu kan kepleset ucapan kan. Illam takun kal qamari fa anti talik. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, ku ceraikan kamu, katanya. Ketika dia ngomong begitu tersadar dia, astagfirullahaladzim, kenapa saya mengucapkan kalimat ini? Dikisahkanlah kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Tolong katakan kepada para ulama, apakah ucapan itu jatuh talak atau tidak? Jadi sama Abi Ja'far Al-Mansur dikumpulkanlah semua para ulama dari semua madhab, Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, dikumpulkan di istana. Kemudian ditanyakan, apakah ucapan anak muda yang tanpa sadar ini mengucapkan, jika wajah istriku tidak seindah bulan purnama, maka cerailah, jatuhlah talakku kepadanya. Maka sepakat tiga madhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, mengatakan jatuh talak, jatuh cerai. Kenapa? Karena yang namanya cerai itu sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, main-mainnya juga sungguh-sungguh, itu masalahnya. Jadi nggak ada kaitan. Tapi di situ ada anak muda dari madhab Hanafi, diam saja, tidak berfatwa apapun karena merasa paling muda. Maka Abi Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada anak muda dari madhab Hanafi ini, kalau engkau bagaimana fatwamu? Kalau engkau bagaimana fatwamu? Ya, coba anak-anak ditenangkan itu. Jadi akhirnya anak muda ini bangkit dan mengatakan, sungguh aku menyelisih pendapat senior-senior saya, katanya. Kalau saya berpendapat tidak jatuh talaknya. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur kaget, loh, kok bisa kau berfatwa menyelisih fatwa orang-orang ini, katanya. Kemudian dia mengatakan, yang berfatwa itu bukan saya, tapi yang berfatwa itu Allah. Kemudian dia bacakan, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Artinya lebih baik dibandingkan bulan. Berarti ucapan itu salah. Kalau wajahmu tidak seperti bulan, tidak seindah bulan, maka jatuhlah talak. Wong manusia lebih indah daripada bulan, berarti tidak jatuh talak. Kata Abi Ja'far Al-Mansur, sadaqta, aku suka dengan pendapatmu. Sudah nggak jadi talak kamu, katanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa itulah penafsiran yang pertama, maksudnya fi ahsani taqwim di sini sebaik-baik bentuk, maksudnya manusia itu bisa sempurna dalam berjalan, seimbang dalam berjalan, tegap dalam berjalan dengan kedua kaki. Penafsiran yang kedua fi ahsani taqwim, taqwim di sini artinya fitrah. Jadi manusia itu tercipta di atas fitrah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Manusia itu dilahirkan terlahir fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Arti fitrah di sini Islam. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi Islam. Ya. Ini penafsiran yang kedua. Kemudian Allah mengatakan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ini ke tempat yang paling rendah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, Allah ciptakan tiga makhluk. Pertama, makhluk yang berakal tanpa syahwat. Yang kedua, makhluk yang bersyahwat tanpa akal. Yang ketiga, makhluk yang terdiri dari syahwat dan akal. Adapun makhluk yang berakal tanpa syahwat, malaikat. Mereka hanya berakal, tidak bersyahwat, makanya tidak bermaksiat. Malaikat itu ibadah, ibadah, ibadah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah mereka kerjakan. Yang kedua, ada makhluk yang bersyahwat tidak berakal. Itulah binatang. Taunya makan, minum, berak, kencing, kawin, tidur.
ngambil hak orang gitu ya, ambil hak kawannya, pokoknya nggak peduli dia, yang penting senang binatang itu, karena hanya ikut syahwat saja. Lah ada makhluk itu yang terangkai antara akal dan syahwat, lah itulah kita manusia. Berarti manusia ini kalau mengikuti syahwatnya berarti seperti binatang. Kalau kita lebih banyak mengikuti syahwat dibandingkan akal kita, berarti kita sama dengan binatang, bahkan terkadang lebih sesat daripada binatang. Balhum hum ulaika kal an'am balhum adhal, kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Tapi kalau akal mereka lebih digunakan dibandingkan syahwatnya, berarti mereka seperti malaikat, bahkan lebih mulia dibandingkan malaikat terkadang manusia. Artinya di sini ada naik, ada turun. Ya, kapan naik? Ketika kita menggunakan akal kita, kemudian kita berusaha untuk menekan syahwat kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita seperti malaikat. Tapi kalau kita kemudian mengikuti syahwat kita, hawa nafsu kita, dan akal kita diletakkan, maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, naudzubillah. Tapi apakah semua manusia seperti itu? Tidak. Allah kecualikan illalladzina amanu. Yang tidak mungkin dikembalikan ke tempat yang rendah itu adalah pertama orang-orang yang beriman, yang kedua wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Maka mereka tidak akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Bagaimana caranya? Begini ikhwan, kalau semasa kecil, semasa muda kita ini, kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ya, rajin ibadah lah pokoknya. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita tua kemudian melemah, tetap kita mendapatkan pahala yang sering kita lakukan. Atau kalau Allah takdirkan kita sakit, yang ketika sehat kita suka sholat, kita suka puasa, kita sudah suka sedekah, silaturahim, dan ibadah-ibadah yang lain, Allah takdirkan kita sakit. Dengan sakit itu akhirnya kita tidak bisa sholat malam lagi, dengan sakit itu tidak pernah puasa lagi, tidak bisa silaturahim lagi, tetap kita dapat pahala dari ibadah yang kita sering kerjakan, walaupun ketika sakit tidak kita kerjakan karena sakit, ya. Atau ketika safar, ketika mukim kita ini rajin ibadah, ketika safar tidak bisa ibadah karena namanya safar qit'atun minal adab, tetap dia diberikan pahala ketika dia mukim. Itulah makna ghairu mamnun, ya. Bahkan kalaupun kita mati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu amalan mereka tidak mungkin terputus. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam terputus dari dunia alias kematian, terpisah dengan dunia dengan kematiannya, maka tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara. Pertama, ilmu yang manfaat, ilmu yang diajarkan. Antum mengajarkan sholat kepada anak-anak gitu ya, antum mengajarkan dakwah kepada kawan-kawan, tetangga, atau siapapun lah, kita ajak kebaikan dengan pengetahuan kita. Maka kalau ada orang dapat hidayah lantaran ilmu yang kita sampaikan, maka itu akan menjadi multi level pahala setelah kematian kita. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kemudian au sadaqatin jariyah, atau sedekah yang mengalir, seperti wakaf. Antum mewakafkan untuk pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan pesantren, pokoknya yang sifatnya wakaf, yang tidak hilang. Umpamanya di pesantren ada bangun masjid, oh tiang itu satu sayalah kan itu. Oh ini atap ini saya, ini ngecor ini 1 kubik saya ready mix-nya, kan gitu. Nah, ini namanya sedekah yang mengalir karena sifatnya wakaf, tidak akan hilang, ya.
awaladin salihin yad'ulahu, ataupun anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Karena anak itu bagian daripada usaha orang tuanya. Jadi semakin saleh anak, maka yang untung siapa? Orang tuanya. Jadi kalau anak itu rajin sholat, rajin puasa, rajin jihad, rajin silaturahim, maka yang untung orang tuanya. Karena pahala anak itu akan diambil orang tuanya tanpa mengurangi pahala dia. Dari sini ada rahasia kenapa ayahanda Ibrahim itu mati kafir. Kenapa ayahanda Ibrahim itu mati kafir, Azar? Sebab kalau Azar itu ikut dakwah Ibrahim, berarti Azar itu akan lebih mulia dibandingkan Ibrahim. Karena bagaimanapun anak itu kan usaha bapaknya. Berarti kalau anaknya baik, sebenarnya itu kebaikan ayahnya. Ketika Azar bapaknya Ibrahim meninggal, berarti tidak ada hubung kait antara kebaikan Ibrahim dengan ayahnya. Atau ayahanda Nabi SAW meninggal dunia sebelum Rasul lahir. Kan sebelum Rasul lahir 6 bulan di kandungan ibunya, Abdullah sudah meninggal kan. Sebab kalau dia hidup kemudian mentarbiah Nabi SAW, berarti ayahnya bisa lebih mulia dibandingkan Nabi kan. Karena bagaimanapun anak hasil orang tuanya. Atau kenapa Fir'aun ini mati kafir? Sebab dia kalau mati Islam, berarti dia menjadi mulia, bahkan bisa jadi lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Karena bagaimanapun Musa ini anak angkatnya, kan itu ya. Jadi intinya bahwa kebaikan anak itu kembali kepada orang tuanya. Maka sebisa mungkin kita itu mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan setelah kematian kita. Awaladin salihin yad'ulahu. Illal ladzina amanu wa amilus salat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa didahulukan iman kemudian amal saleh? Karena amal saleh itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena ada iman dalam hati kita. Imanlah yang menggerakkan kita, termasuk antum datang kemari ini karena ada iman. Ya, kalau nggak ada iman ngapain antum duduk di majelis ta'lim di sini? Iman yang menggerakkan semuanya, sehingga dengan iman itu kita tergerak salat, kita tergerak puasa, kita tergerak zakat, sedekah, haji, umrah dan begitu seterusnya. Dan amal soleh ini tentu ada syarat-syaratnya ya. Kapan amal soleh itu diterima? Kalau ada 3 syarat. Pertama, yang melakukannya seorang muslim. Kalau kafir walaupun sedekah nggak akan diterima, walaupun sholat nggak akan diterima. Yang kedua, harus ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, harus mencontoh Nabi. Kalau dia seorang muslim sudah ikhlas tapi tidak mencontoh Nabi, amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapapun yang beramal dan amalan itu tidak ada contohnya, tertolak dalam hadis Nabi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka orang kafir itu mendustakan kamu wahai Muhammad tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Kalimat ad-din memiliki 2 makna. Pertama amal, yang kedua jaza alal amal. Jadi kalimat ad-din, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan ad-din di sini? Jadi din ini memiliki 2 makna. Pertama al-amalu, beramal atau amalan ya. Yang kedua al jaza alal amal, balasan atas amal. Berarti kalau seandainya yang dimaksud ad-din di sini al amal, berarti cerita dunia, karena hanya di dunialah kita masih boleh beramal. Tapi kalau yang diartikan jaza alal amal, balasan kepada amal, berarti maksudnya di akhirat ya. Maka siapa yang mendustakan amal di dunia, maka dia telah mendustakan al-jaza, balasan amal di akhirat. Dan orang kafir mendustakan dua-duanya. Mereka menganggap sholat tidak wajib, mereka menganggap puasa tidak wajib, zakat tidak wajib. Mereka mengolok-olok ini asatirul awal, ini hanya dongeng-dongeng Muhammad saja kata. Akhirat pun mereka ingkari, mana ada hari kebangkitan. Orang kalau sudah jadi tulang belang nggak mungkinlah dibangkitkan katanya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang mereka
menyebabkan mendustakan perkara-perkara ad-din di sini. Maka Allah tutup ayatnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah itu kalau memutuskan sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Seperti umpamanya ada orang yang minta kaya, kok nggak dikaya-kayakan gitu ya. Boleh jadi ada hikmah di dalamnya. Mungkin dia belum siap dengan iman kalau seandainya diberikan kekayaan. Bisa saja ketika dia miskin dia rajin ngaji, setelah kaya pula ngobrak-ngabrik pengajian. Itu ya. Lagi miskin sholat gitu, udah kaya ndak sholat. Jadi kenapa ada orang itu yang dimiskinkan? Sebab kalau kaya jadi melampau. Kalla innal insana la yatghu an ra'ahus tagna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika dunia dibentangkan kepadanya kan. Maka sengaja dimiskinkan saja biar tetap datang ke pengajian, gitu maksudnya. Ya. Atau ada orang kaya kok nggak miskin-miskin orang itu ya, kok kaya aja. Sementara saya kok miskin terus. Ya. Kok nggak kaya-kaya, si anu tuh kaya terus, buka usaha sih bentang-bentang tikar, saya ini gulung-gulung tikar aja kerjanya. Ya. Maka boleh jadi ada orang kaya Allah tetapkan kekayaannya dan tidak dimiskinkan, sebab kalau miskin mungkin dia lebih kufur lagi nanti, bisa saja bunuh diri akhirnya. Ya. Ada orang sakit kok nggak sehat-sehat, sebab kalau dia disehatkan akhirnya maksiat lagi, sengaja disakitkan lama-lama akhirnya banyak zikir dia. Semua ada hikmahnya ikhwan. Tidak ada Allah itu melakukan sesuatu tidak ada hikmahnya. Semua ada hikmah di dalamnya dan ada kebaikan di dalamnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wallahu alam. Ini diantara tafsir singkat surah At-Tin, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau ada yang bertanya silakan, kita buka tanya jawab. Tapi kalau tidak kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,